Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bang Archid ya, yang menginisiasi acara ini dan juga komunitas Inspirasi Malam dan teman-teman partisipan semuanya. Ini suara saya cukup kedengaran kan ya? Cukup, Pak. Iya, oke. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menghadirkan saya di sini untuk berbagi. Mudah-mudahan ada inspirasi yang kita dapatkan dengan Mas Archid. Tempo hari minta saya untuk sedikit memperkenalkan tentang smart reading ya, sebuah konsep yang sebenarnya base-nya adalah pengalaman saya. Saya sangat hobi membaca sejak sekolah dulu gitu ya, dan alhamdulillah sampai sekarang itu menjadi hobi sehari-hari saya. Boleh dikatakan hampir tiada hari yang saya lewatkan tanpa membaca buku. Dan akhirnya dengan membaca buku ini, saya kemudian memiliki kebiasaan-kebiasaan tersendiri yang membuat semakin hari membaca buku itu semakin efektif. Sampai akhir 2019 dulu kalau nggak salah, saya men-challenge diri saya untuk membaca 100 buku dalam 100 hari, dan bukan hanya membacanya, tapi juga membuat reviewnya yang saya videokan, yang kemudian menjadi konten di channel YouTube saya. Jadi teman-teman sekalian, saya rasa salah satu kesamaan kita berkumpul pada malam hari ini di room ini adalah karena kita sama-sama mencintai literasi, ya, mencintai buku. Dan saya sebenarnya tidak akan mengajarkan teman-teman untuk sebuah teori membaca. Jangan sampai ada yang berharap kita akan belajar atau berdiskusi tentang teori membaca cepat gitu ya. Karena smart reading itu bukan tentang keterampilan atau seni membaca cepat, tetapi bagaimana kita memaksimalkan potensi yang kita miliki, yaitu memfasilitasi otak kita dan juga memanfaatkan struktur buku serta teknologi yang ada di hadapan kita yang kita miliki saat ini. Teman-teman sekalian, di smart reading itu salah satu hal yang membedakan dengan konsep membaca pada umumnya adalah justru ketika membaca kita harus dekat-dekat dengan HP atau tablet kita atau laptop kita gitu. Justru dengan konsep-konsep yang lain umumnya kita diminta untuk menghindari itu semua karena itu bisa menjadi sumber distraksi kan. Tapi dalam metode smart reading justru kalau bagi saya gitu ya, dan ini yang saya ajarkan di banyak tempat pelatihan-pelatihan smart reading saya, justru ketika Anda membaca, Anda harus dekat-dekat dengan HP Anda gitu kan. Jadi memang agak berbeda dengan yang lain gitu. Nah, saya mohon izin Mbak Enrika, saya ingin share screen ya, biar ada Silakan Pak. Iya, boleh. Ya, biar ada yang bisa kita visualisasi ya. Ya, jadi teman-teman sekalian sebenarnya perkenalannya tadi mungkin sudah cukup ya dari moderator. Saya domisilinya di Kota Makassar dan sehari-hari aktivitas saya di kantor Gubernur Sulawesi Selatan sebagai staf khusus dari Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan saat ini. Teman-teman sekalian, saya ingin sedikit berbagi metode smart reading yang saya aplikasikan dan saya kembangkan. Tapi sebelumnya, saya ingin kita memahami dulu dasar-dasarnya mengapa kita sangat penting untuk mengubah cara membaca kita, gitu ya. Sebenarnya ada yang menarik dari fenomena kita karena dunia kita ini sebenarnya sudah berubah drastis dengan digitalisasi di mana sumber informasi ada begitu banyak. Tetapi cara kita membaca sebenarnya tidak berubah secara prinsip. Jadi mungkin sebagian kita berasumsi cara kita sudah berubah dari buku kertas menjadi buku digital, dan karena itu adalah sebuah perbedaan yang besar. Sebenarnya kalau menurut pengamatan saya, cara kita membaca sama saja antara buku kertas dengan buku digital, yaitu kita ingin membacanya secara berurutan dari halaman 1 sampai halaman terakhir gitu. Nah, kenapa ini menjadi kebiasaan membaca kita? Karena kita dididik sejak SD seperti itu cara membacanya, dan itu yang membuat kita seringkali bosan
ketika membaca sebuah buku dan belum selesai. Jadi banyak survei yang membuktikan, saya mengutip salah satu survei, tapi ini dilaksanakan di Amerika Serikat, bahwa jumlah orang yang membaca buku setelah lulus kuliah itu sangat signifikan jumlahnya. Artinya kita membaca buku selama ini karena kewajiban sekolah, dan setelah kita merasa telah tamat sekolah, maka kita tidak perlu membaca buku lagi. Gitu. Dan menariknya karena angka orang yang kemudian mulai membaca buku tetapi tidak menyelesaikannya itu juga sangat tinggi. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini sebuah problem. Kenapa? Karena cara kita membaca membuat kita mengalami kebosanan. Bukan hanya di tengah bacaan buku kita, tapi bahkan sebelum kita mencapai tengah atau sebagian atau setengah dari bacaan kita, kita sudah menyerah duluan gitu ya. Karena itu banyak juga orang ya, mudah-mudahan tidak ada di dalam room kita ini, yang bersemangat sekali membeli buku gitu ya, ketika ke toko buku beli 1, 2, bahkan mungkin 3, 5 buku gitu kan, dan begitu tiba di rumah, yang dibaca hanya bagian awalnya, mungkin pendahuluannya atau bab satunya, dan setelah itu setahun kemudian tidak pernah dibuka lagi gitu kan. Jadi banyak kasus seperti itu. Kenapa? Karena cara kita membaca buku masih persis seperti apa yang diajarkan ketika kita masih sekolah dulu gitu ya, yaitu kita membaca dari halaman 1 sampai halaman akhir, dan kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa harus membaca sebuah buku gitu ya, seolah-olah itu hanya sebuah kewajiban saja. Nah, makanya teman-teman sekalian, ini ada sebuah data ya, teman-teman bisa cross check nanti di internet, meskipun PISA ini mendapatkan banyak kritikan untuk data ini, tetapi paling tidak ini salah satu data referensi yang bisa kita pakai, bahwa dari sekian banyak negara yang diriset oleh PISA tahun 2018, dari 77 negara, kita ini peringkat ke-72 gitu ya, kemampuan untuk membacanya gitu ya. Jadi ini juga menggambarkan bagaimana kultur masyarakat Indonesia terhadap dalam membaca. Tentu saja jika dibandingkan dengan masyarakat Jepang misalnya, ya sangat jauh gitu ya. Di mana-mana masyarakat Jepang kita lihat ketika mereka dalam perjalanan atau memanfaatkan waktu-waktu senggang mereka, yang mereka baca adalah buku. Sama juga dengan masyarakat Barat sebenarnya, teman-teman. Kalau kita melihat di tempat-tempat wisata ya, misalnya kalau teman-teman ada yang dari Bali gitu, ketika kita melihat wisatawan di pantai, orang-orang Eropa itu selalu membawa buku gitu ya, karena mereka memanfaatkan waktu-waktu senggang mereka seperti itu untuk membaca buku. Bandingkan dengan kita orang Indonesia, waktu untuk senggang kita itu nyaris tidak kita manfaatkan untuk membaca buku. Yang lebih banyak adalah kita manfaatkan gadget kita, nonton, ngerumpi, dan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan buku sama sekali. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini relevan juga dengan fakta yang ditemukan oleh PISA. Nah, yang menarik sebenarnya teman-teman sekalian, ini menjadi autokritik juga buat kita, karena mungkin ada yang mengatakan bahwa karena di Indonesia tidak banyak buku gitu kan. Kalau ada yang mengatakan buku agak mahal, mungkin iya masuk akal gitu ya, karena kita memang negara dengan harga buku yang sedikit agak mahal gitu dibandingkan dengan India misalnya, karena di India negara mensubsidi percetakan buku. Tapi kalau yang menjadi jawaban atau alasan kita kenapa jumlah orang Indonesia atau animo orang Indonesia untuk baca buku itu rendah adalah karena tidak adanya buku, ini terbantahkan juga dengan data UNESCO tahun 2018. Jadi dari 127 negara yang disurvei, seberapa besar book title published per year, atau seberapa banyak judul buku per tahun yang diproduksi di dunia waktu itu, Indonesia itu ada di dalam 10 besar, yaitu peringkat 8, yaitu ada sekitar 89.000 lebih judul buku setiap tahun yang diproduksi di Indonesia. Jadi sebenarnya agak terbantahkan juga sebenarnya kalau alasan kita itu karena tidak ada buku. Jadi teman-teman sekalian, saya melihat bahwa kebiasaan membaca buku kita ini mungkin disebabkan oleh kebiasaan yang kita dapatkan dari sekolah dulu, bahwa ketika kita di sekolah dulu untuk membaca buku itu adalah sebuah paksaan atau sebuah kewajiban yang kemudian tidak kita nikmati gitu ya, sehingga membaca buku itu menjadi betul-betul penyiksaan bagi kita. Dan begitu kita selesai kuliah misalnya atau selesai sekolah, kita merasa terbebas untuk tidak lagi bersentuhan dengan buku gitu, dan karena itulah membaca buku itu tidak menjadi sebuah habit atau kebiasaan bagi kita. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa faktor sebenarnya yang menurut saya gitu ya menjadi penyebab
mengapa kita orang Indonesia umumnya agak malas membaca buku gitu ya. Bahkan boleh dikatakan mungkin kalau kita riset orang Indonesia itu kalau dalam 1 tahun rata-ratanya membaca berapa buku sih gitu kan dalam 1 tahun nih gitu, belum berhitung dalam 1 bulan misalnya atau dalam 1 pekan gitu. Menurut UNESCO standar sebuah negara yang memiliki tradisi membaca minimal rata-rata warganya membaca minimal 3 buku dalam 1 tahun. Nah sekarang kalau kita di room ini ya mungkin karena di sini adalah komunitas literasi, mungkin kita bisa mencapai itu gitu kan. Mungkin rata-rata kita mampu melampaui lah 3 buku dalam 1 tahun gitu kan. Kalau saya sendiri ya mungkin paling tidak dalam 1 tahun 50 buku yang saya baca gitu. Nah tapi teman-teman sekalian, tapi kalau kita ambil statistik untuk keseluruhan bangsa kita, mungkin ini akan menjadi tidak tercapai gitu ya. Kalau kita melihat bagaimana masyarakat kita tidak memiliki budaya membaca yang cukup kuat. Nah menurut saya ada 3 faktor mungkin yang sering menjadi hambatan ketika kita membaca. Saya tidak tahu apakah teman-teman di sini juga mengalami hal yang sama. Ini hanya analisa saya dari pengalaman dan berdiskusi dengan banyak orang, serta apa yang saya dapatkan dari peserta-peserta pelatihan smart reading saya selama ini. Yang pertama faktornya karena memang kita semakin hari semakin memiliki rentang perhatian yang berkurang. Jadi misalnya ketika kita berada di Zoom ini menyaksikan diskusi ini, kita memiliki problem dengan 8 detik perhatian kita. Jadi kita cenderung teralihkan atau kemampuan kita untuk berfokus itu rata-ratanya hanya 8 detik, dan itu semakin ke sini semakin kecil teman-teman sekalian. Bahkan para ahli mengatakan attention span atau rentang perhatian dari ikan koi gitu kan, itu jauh lebih besar, yaitu 9 detik dibandingkan rata-rata manusia saat ini, karena efek dari budaya layar yang kita miliki. Nah, yang kedua teman-teman sekalian adalah karena kita dipenuhi dengan distraksi dari luar. Jadi ketika kita ingin mencoba untuk terbiasa membaca buku, distraksinya itu terlalu banyak, terutama sumber distraksi terbesar itu adalah ponsel kita memang. Makanya menurut saya gitu ya, metode smart reading yang saya kembangkan dan mungkin teman-teman bisa kita diskusikan nanti, justru bagaimana kita memanfaatkan smartphone kita ini justru sebagai penunjang di dalam membaca gitu kan, dan bukan menjadi sumber distraksi. Dan ini memang ada sainsnya teman-teman sekalian. Jadi nanti saya akan jelaskan bahwa otak kita cenderung memproses informasi yang didapatkan dari indera kita itu yang di dalam otak kita atau pikiran kita itu lebih penting dibandingkan dengan yang lain. Misalnya saat ini misalnya kita ketika menyaksikan Zoom ini, itu mata kita sedang berfungsi melihat layar, kemudian telinga kita juga mendengar, kulit kita juga merasa. Tetapi apa yang diproses oleh pikiran kita nanti adalah sesuatu yang kita anggap penting. Misalnya tiba-tiba ketika kita Zoom seperti ini dan ponsel Anda bergetar gitu kan, artinya ada notifikasi masuk, atau tiba-tiba ada bunyi di ponsel Anda Shopee misalnya, ya kan? Maka apa yang lebih menarik bagi pikiran kita itulah yang akan diikuti oleh tindakan kita nanti gitu ya. Jadi kalau bunyi-bunyi notifikasi dari smartphone kita itu ternyata lebih menarik, misalnya notif dari Facebook kita lebih menarik karena kita baru saja memposting sebuah postingan dan kita menunggu balasan dari orang-orang gitu kan, maka kita otomatis akan lebih memperhatikan hal yang menarik itu daripada yang lainnya. Dan itulah cara kerja otak yang nanti mungkin bisa kita diskusikan. Jadi ada banyak distraksi di luar sana teman-teman sekalian, dan masalahnya adalah buku selalu menjadi faktor yang paling tidak prioritas di dalam pikiran kita. Sehingga ketika kita membaca buku dan ada suara, maka kita akan mudah terdistraksi. Ketika kita membaca buku dan ada visual yang lain, maka kita akan mudah untuk terdistraksi. Nah, yang ketiga, ada kebiasaan banyak orang yang mengantuk ketika membaca. Dan ini sangat umum saya lihat gitu ya dari keluhan-keluhan peserta training saya ataupun teman-teman diskusi saya ketika berbicara tentang membaca buku, yaitu mudah mengantuk. Dan menurut saya salah satu yang menjadi faktor penyebab utama mengapa kita mudah mengantuk ketika membaca adalah karena umumnya kita adalah pembaca pasif. Artinya ketika kita membaca,
kita betul-betul hanya duduk, diam, ataupun berbaring, dan yang bergerak hanya mata kita. Itu betul-betul ada cara membaca yang pasif, dan karena yang bergerak itu hanya mata kita, maka itu juga justru menjadi satu metode pengantar tidur yang sangat efektif gitu ya. Kenapa? Karena begitu mata kita kelelahan melihat huruf-huruf itu, apalagi kalau hurufnya kecil misalnya, monoton dan tidak ada gambar misalnya, dan yang lebih penting lagi misalnya hal yang tidak mudah divisualisasi atau tidak mengasyikkan misalnya, maka ya kita cenderung akan tertidur. Nah, teman-teman sekalian, itulah sebabnya menurut saya nanti ketika saya akan memaparkan sedikit tentang smart reading ini melalui 3 tips yang saya bagi di sini nanti, mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan beberapa problem ini. Nah, sedikit saya tambahkan teman-teman sekalian bahwa dilema kita pada umumnya di dalam membaca, ya bagi saya gitu ya, ada 3 hal ini yang sering menjadi berbenturan dan tidak bisa saling beriringan. Misalnya masalah kecepatan membaca. Ini menjadi sebuah dilema bagi kita karena kalau kita terlalu cepat membaca, boleh jadi apa yang kita baca itu pertama belum tentu kita pahami. Ada banyak metode membaca cepat yang bisa kita pelajari di YouTube, tetapi problem kita dengan model kecepatan seperti ini adalah boleh jadi kita mengorbankan pemahaman. Memang kita cepat membacanya, tetapi apakah bacaan kita itu kita pahami? Yang kedua, apakah dia bisa kita simpan informasinya, gitu kan? Ataukah harus kita ulang-ulang kembali? Dan membaca dengan lambat juga, ini juga adalah satu problem juga. Dan membaca lambat ini umumnya adalah metode membaca kita orang Indonesia, yaitu kita akan bertemu dengan kebosanan dan mudahnya kita terdistraksi. Jadi kalau kita juga terlalu lambat dalam membaca, maka ya mungkin pemahaman kita agak tinggi, kita juga bisa melakukan penyimpanan dengan baik, tetapi kita mudah terdistraksi. Dan itu yang menjelaskan mengapa ada orang yang telah membeli puluhan buku sejak 2-3 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum dia selesaikan. Ya, mudah-mudahan tidak ada di room ini. Kenapa? Karena ketika kita membaca sangat lambat dan ada terlalu banyak hal yang membuat kita mudah untuk beralih atau bosan, sehingga tiba-tiba kita lupa untuk menyelesaikan buku kita gitu. Nah, inilah beberapa dilema menurut saya yang kita hadapi ketika membaca. Karena itu teman-teman sekalian, saya sepakat dengan quote dari Francis Bacon. Beliau adalah filsuf dari Inggris yang berbicara tentang bagaimana kita bersikap terhadap buku. Kata beliau, beberapa buku harus dicicipi, yang lain untuk ditelan, dan beberapa untuk dikunyah dan dicerna. Jadi, tidak semua buku harus kita perlakukan sama. Ada buku yang hanya perlu kita scanning, dan kita sudah mengetahui bagaimana konteks buku itu. Ada yang betul-betul harus kita baca tuntas, misalnya buku-buku fiksi, novel gitu kan. Saya tidak membayangkan misalnya kalau ada di antara kita yang membaca novel dan kita melangkah-langkahi gitu kan halaman-halaman tertentu, tentu ini akan menjadi banyak hal yang kemudian tidak bisa kita ikuti dari jalan ceritanya. Dan ada juga buku-buku yang memang harus kita baca berulang-ulang sampai betul-betul kita pahami. Misalnya buku-buku filsafat gitu kan. Nah, sehingga teman-teman sekalian, tidak ada menurut saya satu rumus baku tentang bagaimana kita membaca buku. Betul-betul sangat tergantung konteks buku apa yang kita baca. Karena itu menurut saya gitu ya, kita tidak perlu terlalu terbebani dengan berbagai metode-metode membaca ini. Kita mengalir saja gitu ya, berdasarkan buku-buku apa yang sedang kita baca, dan ini juga akan menentukan apakah kita perlu untuk mendalaminya atau cukup kita scanning saja, atau bahkan mungkin kita hanya perlu membaca halaman depan dan halaman belakangnya gitu. Yang penting kita mengetahui atau memahami apa yang dikandung dari sebuah buku, sehingga ada buku-buku yang kita cukup tahu apa konteksnya, dan ketika kita butuh satu saat informasi tentang itu, baru kita buka secara detail. Nah, teman-teman sekalian, saya sedikit menyinggung smart reading ya. Mudah-mudahan, saya tidak tahu apakah teman-teman di sini ada yang pernah ikut dalam pelatihan saya. Tapi smart reading itu prinsipnya begini. Yang pertama, dia bukan keterampilan membaca cepat. Jadi teman-teman sekalian, ada banyak metode membaca cepat yang bisa yang kita pelajari di YouTube, silahkan kita ikuti. Tapi smart reading bukan seni membaca cepat gitu. Tapi seni membaca dengan pemahaman tinggi dan keberlimpahan informasi. Itulah smart reading. Artinya teman-teman sekalian, mungkin kita bisa saling adu gitu ya. Kalau saya selama ini, saya bisa menyelesaikan membaca satu buku dalam 1 hari dengan menggunakan smart reading.
Apakah ini adalah bisa yang disebut sebagai metode cepat? Ya mungkin, tapi itu hanyalah implikasi saja, karena yang kita kejar dari smart reading itu adalah pemahaman yang tinggi dan juga kekayaan informasi dari sebuah buku yang kita baca. Yang ketiga, membaca smart reading itu adalah membaca dengan memanfaatkan 3 hal. Jadi 3 hal ini inti smart reading, teman-teman sekalian. Pertama, kita memahami bagaimana cara kerja otak, gitu ya. Jadi cara kita membaca disesuaikan dengan bagaimana cara otak bekerja. Nanti saya akan sedikit singgung. Yang kedua, kita membaca memanfaatkan struktur buku. Artinya kita meninggalkan metode klasik yang membaca buku dari halaman 1 sampai halaman terakhir, tetapi kita memanfaatkan struktur buku itu karena penulis-penulis buku, terutama buku-buku non-fiksi, itu memiliki metodologi atau rumus tertentu atau format tertentu di dalam menyusun bukunya. Begitu kita mampu memahami bagaimana format buku itu disusun, maka kita pada dasarnya mengerti jalan pikirannya penulisnya. Dan yang ketiga adalah smart reading adalah seni membaca dengan memanfaatkan teknologi 4.0. Nah, teman-teman sekalian, artinya orang dulu membaca sebelum teknologi 4.0 ini mungkin jauh lebih lama menyelesaikan satu buku dibandingkan dengan kita saat ini karena ada teknologi. Nah, bagaimana kita memanfaatkannya, nanti kita akan sedikit berdiskusi. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, kecepatan membaca di dalam smart reading itu hanyalah efek samping dari metode smart reading. Nah, terakhir teman-teman sekalian, ini ada 3 tips dari saya nih, yang pada dasarnya intisari dari smart reading itu sendiri. Yang pertama adalah ketika membaca kita harus memiliki rasa ingin tahu atau curiosity. Yang kedua, kita perlu mengembangkan kemampuan membaca aktif. Yang ketiga adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi ketika membaca. Nah, kita masuk ke yang pertama. Ketika kita membaca, teman-teman sekalian, curiosity itu atau rasa ingin tahu itu menjadi penting. Mengapa ketika kita membeli sebuah buku dari toko buku, kita begitu bersemangat ketika membelinya, tetapi ketika kita sampai di rumah, kita tidak pernah menyelesaikan buku itu. Kenapa? Karena boleh jadi kita membeli buku itu dan berniat membacanya, bukan karena rasa ingin tahu kita terhadap buku itu, tetapi mungkin karena lagi tren gitu kan. Misalnya tiba-tiba banyak yang mereview seni bersikap bodoh amat misalnya gitu kan, Mark Manson ya. Terus kita juga ingin terlihat keren dengan membaca itu, bukan karena kita punya curiosity ingin tahu tentang kontennya gitu kan. Dan tiba-tiba kita beli dan kita tidak pernah menyelesaikannya karena memang kita tidak memiliki rasa ingin tahu. Nah, teman-teman sekalian, otak itu bekerja pada dasarnya adalah penuh rasa ingin tahu. Jadi menurut saya prinsip pertama itu adalah belilah buku atau bacalah buku yang memang Anda ingin tahu. Karena begitu Anda betul-betul ingin tahu konten atau isi dari sebuah buku itu, maka itu akan membuat Anda bersemangat untuk mendaki membaca buku itu sampai selesai dibandingkan kalau Anda hanya ikut-ikutan gitu kan. Yang kedua, rasa ingin tahu adalah pendorong motivasi yang sangat kuat ya. Kita bisa lihat gitu ya, misalnya kita belum pernah ke destinasi wisata tertentu, kita belum pernah ke Bromo misalnya, dan kita sangat ingin ke sana, ingin tahu apa yang ada di sana gitu kan, dan karena itu kita melakukan berbagai cara supaya kita bisa ke sana. Sama dengan membaca juga, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita memiliki motivasi keingintahuan yang kuat terhadap isi sebuah buku, maka itu juga akan menjadi faktor pendorong motivasi yang kuat untuk kita membaca, menyelesaikan buku itu. Yang ketiga adalah otak memberikan penghargaan atas prestasi menjawab keingintahuan melalui produksi serotonin. Jadi ini gayung bersambut. Mengapa misalnya kayak beginilah, kita membaca sebuah novel misteri, ya kan? Membaca novel itu menurut saya paling gampang. Karena Anda cukup membaca 3 bagian, membaca awalnya, prolognya, supaya Anda mengetahui apa persoalannya, membaca bagian tengahnya untuk kita mengetahui apa struggling, perjuangan tokoh-tokoh atau karakter-karakter di dalamnya, dan membaca endingnya, iya kan? Dan tiba-tiba kita jadi tahu, mengerti, oh begini toh endingnya dari novel ini. Tapi jarang di antara kita yang membaca novel seperti itu kan. Kita berhari-hari bahkan rela mengorbankan waktu kita untuk membacanya selembar demi selembar atau setiap halaman gitu ya. Kenapa? Karena
otak kita begitu memberikan penghargaan berupa produksi hormon serotonin di dalam otak kita, yaitu hormon kebahagiaan, ketika kita terus mampu menjawab rasa penasaran kita dari sebuah cerita gitu. Nah, sama juga sebenarnya dengan membaca buku non fiksi juga seperti itu. Kalau kita membaca sebuah buku yang betul-betul sedang kita butuhkan, ini sering banyak yang bertanya gitu ya, Bang, gimana katanya rahasia memilih-milih buku gitu ya. Ketika kita sudah ada di toko buku, ini kan ada ribuan buku nih, gimana kita memilih yang terbaik? Jawaban saya cuma satu, pilihlah buku yang paling Anda butuhkan saat itu. Ya kan? Misalnya Anda lagi membutuhkan motivasi, ya jangan membeli buku tentang seni bermain gitar misalnya, ya kan? Mungkin Anda hanya akan menyimpannya di rumah karena Anda lagi butuh motivasi gitu. Jadi teman-teman sekalian, begitu kita memiliki rasa ingin tahu yang kita penuhi dengan membaca buku, maka otak juga akan memberikan kita penghargaan. Nah, sehingga bagaimana tips kita mensiasati supaya kita bisa menumbuhkan curiosity kita ini? Yang pertama, bacalah buku yang paling membuat Anda tertarik. Mark Manson bilang begini, teman-teman sekalian, saya heran katanya melihat orang-orang membaca buku. Ketika mereka menonton TV dan mereka tidak suka acaranya, mereka dengan cepat berpindah channel. Ketika mereka membuka YouTube dan kurang menarik apa yang mereka saksikan, mereka dengan cepat menggantinya. Tetapi ketika mereka membaca buku dan buku itu tidak menarik bagi mereka, mereka bahkan rela menyiksa diri mereka membaca buku itu, padahal dia tidak memiliki rasa ketertarikan dengan buku itu. Inilah hal yang unik dari membaca buku. Karena itu kata Mark Manson, begitu Anda membaca buku dan Anda merasa itu bukan yang menarik, buku yang menarik untuk Anda pada saat itu, tinggalkan dan ganti dengan buku yang lain yang lebih menarik. Gitu. Itulah rahasia kalau kita ingin menyelesaikan membaca satu buku misalnya. Gitu. Nah, kita uniknya, istilahnya ya lucunya gitu ya. Kita karena sudah membeli satu buku, kita sudah tahu ini tidak menarik, tetapi kita tetap menyiksa diri kita membaca berlembar-lembar buku itu meskipun kita sudah tidak menyukainya. Dan impact dari membaca buku yang tidak kita sukai, teman-teman sekalian, itu adalah seperti saya sebutkan tadi, cara kerja otak itu memilah informasi yang dimasukkan untuk diolah itu yang betul-betul menarik bagi otak kita atau pikiran kita, menarik emosional kita. Dan begitu kita memaksakan diri membaca buku yang tidak kita sukai, maka dengan sendirinya juga kita tidak akan terlalu banyak memahami apa isi buku itu meskipun kita menyelesaikan membacanya, gitu kan. Yang kedua, tanyakan apa yang ingin Anda ketahui dari buku tersebut. Jadi misalnya kita sudah ketemu dengan satu buku nih, gitu ya. Kita bisa membuat catatan atau membuat pertanyaan pribadi, gitu kan. Dan ini banyak tips dari para ahli, yaitu apa yang ingin kita tahu dari buku ini, gitu kan. Apa sih yang ingin kita yang sangat ingin kita ketahui dari buku ini. Jadi sejak awal kita telah memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita jawab gitu, dan begitu kita membaca buku itu kita akan menemukan jawaban-jawabannya di dalam, dan kalau kita tidak menemukan jawabannya itu berarti buku itu tidak menarik pada dasarnya bagi kita, gitu kan. Nah, yang ketiga, teman-teman, carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan cara menjelajahi isi buku secara acak. Secara umum di dalam konsep smart reading ini disebut big picture. Jadi ketika kita akan membaca buku, kita tumbuhkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan kita jawab melalui bagaimana kita membaca secara sekilas konten-konten yang ada di dalam buku itu, membaca daftar isinya, membaca pendahuluannya, membaca testimoninya di bagian belakang, karena halaman-halaman itu semua, teman-teman sekalian, yang akan memberikan jawaban kepada kita, apa sih konten buku itu, apakah semua yang kita tanyakan itu ada di dalam buku itu. Gitu. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, tips smart reading dari saya adalah membaca aktif. Ini yang saya katakan tadi, mengapa kita mudah mengantuk ketika membaca buku, karena kita membaca pasif. Hanya mata kita yang bergerak, kita ada di dalam satu posisi, apakah lagi kalau posisi itu nyaman, ruangannya sejuk gitu kan, dan yang bergerak hanya mata kita, maka beberapa menit kemudian, ya kira-kira memang ini menjadi sebuah pengantar tidur yang baik. Nah, saya ingin sedikit memperkenalkan teman-teman sekalian, ini juga informasi yang umum, ini banyak di YouTube, banyak di Google, teman-teman bisa cari, yaitu Brain Information Processing, yaitu salah satu teori bagaimana informasi itu diproses oleh otak kita. Pada dasarnya ketika kita membaca, teman-teman sekalian, atau beraktivitas yang lain sebenarnya, terutama aktivitas belajar, ada 3 jenis memori yang bekerja memproses informasi di dalam yang masuk ke dalam otak kita. Yang pertama adalah sensory memory,
yang kedua adalah memori jangka pendek, dan yang ketiga adalah memori jangka panjang. Sensory memory ini teman-teman sekalian adalah memori yang kemudian memilah-milah manakah informasi yang ingin dia teruskan dari semua sensorik yang ada pada diri kita, gitu. Jadi pada satu waktu mata kita itu bekerja, kemudian telinga kita bekerja, hidung kita juga bekerja, kulit kita juga bekerja, lidah kita juga bekerja. Tetapi dalam satu waktu itu tidak semua informasi itu diproses oleh otak kita. Ada yang dibuang, yaitu yang tidak penting, ya kan? Misalnya kalau kita lagi mendengarkan musik, maka yang diproses oleh pikiran kita mungkin adalah musiknya beserta liriknya, tetapi apa yang sedang kita lihat belum tentu diproses kalau itu tidak kita anggap penting, atau apa yang kita sentuh juga mungkin tidak diproses karena itu tidak terlalu penting. Jadi inilah tugasnya sensory memory, teman-teman sekalian. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa kalau kita membaca dengan hanya memanfaatkan visual kita saja, itu berarti ada sekian banyak informasi yang tidak diproses, sehingga sumber informasi kita itu cuma dari mata, dan otak kita hanya memproses informasi dari mata. Berbeda kalau kita membaca aktif, yaitu sambil kita membaca, kita juga mendengarkan, dan ini saling menopang antara apa yang kita baca dengan apa yang kita dengarkan, dan juga mungkin kita melalui sentuhan atau tindakan. Ini justru akan menambah besarnya informasi yang bisa diproses ke dalam memori kita. Nah, begitu informasi itu melalui memori, sensori memori kita, teman-teman sekalian, dia akan masuk ke memori jangka pendek. Nah, masalahnya di memori jangka pendek ini, itu informasi yang bisa ditampung itu sedikit, gitu ya. Misalnya begini, kenapa ketika kita menghafalkan nomor handphone kita misalnya begitu lebih dari 9, maka kita sudah mulai lebih cepat lupa atau sulit untuk menghafalkannya. Kenapa? Karena kapasitas memori jangka pendek kita ini memang itu tidak panjang, gitu. Nah, jadi kalau ada informasi yang masuk ke memori jangka pendek, itu harus segera dikirim ke memori jangka panjang untuk penyimpanan. Dan kalau dia tidak tersimpan, misalnya kita membaca, kenapa sih ada orang yang setelah membaca, gitu kan, setelah menyelesaikan satu buku, ditanya ulang apa yang baru saja Anda baca, dia bahkan sering lupa dengan judulnya, gitu kan. Kenapa? Karena semua banjir informasi itu tidak semuanya dikirim ke memori jangka panjang karena keterbatasan memori jangka pendek ini. Nah, itulah sebabnya kita perlu mensiasati ini, teman-teman sekalian. Nah, karena itu di tips saya ketika kita membaca, kita perlu untuk membaca secara aktif. Jadi sambil kita membaca, usahakan kita juga mencatat, karena itu berarti antara yang kita lihat dengan kerja kinestetik kita itu memproses informasi yang sama, dan kalau perlu kita juga melakukan self talk, gitu ya. Artinya biasa mungkin kita lihat orang membaca, dia sambil membaca sambil bergumam, itu artinya dia memanfaatkan audionya juga untuk memproses informasi yang sama. Jadi satu sumber informasi diproses oleh banyak panca indera, dan itu justru akan memperkuat masuknya informasi di dalam memori kita. Yang kedua, gunakan metode mencatat, mind mapping, atau outlining. Nah, teman-teman sekalian, metode mencatat juga itu penting. Kalau saya tidak menyarankan Anda menulis-nulis di buku Anda, gitu kan. Kenapa? Karena menurut saya tidak begitu cara kerja otak. Justru kalau Anda ingin membaca, buatlah catatan khusus di mana Anda menulis-nulis hal-hal penting di dalam buku Anda itu dengan model mind mapping kah, atau menggunakan outlining kah, point-pointers. Karena itu akan membantu otak kita. Otak kita itu, teman-teman sekalian, bekerja secara big picture, gitu ya. Jadi kalau kita membuat catatan-catatan seperti mind mapping atau outlining, itu otak kita akan lebih mudah untuk menyusun informasi-informasi yang nanti kita baca dari buku itu, ketimbang kalau kita mencoret-coret buku kita atau menstabilo buku kita. Itu sama sekali tidak membantu otak kita bekerja memahami gambar besar dari sebuah buku. Dan yang ketiga, gunakan headset dan musik instrumental untuk memblok suara yang mengganggu dari luar. Ini adalah salah satu metode saja supaya ini faktor yang dipicu nanti adalah emosional kita, karena ternyata ketika kita membaca dalam keadaan santai, dalam keadaan gembira, itu juga akan membantu otak kita bekerja, karena hormon-hormon tertentu di dalam otak kita yang memicu kebahagiaan, yang memicu rasa tenang, itu justru akan membantu memori kita mengikat informasi yang datang dari panca indera kita.
Dan inilah yang sebenarnya dalam smart reading nanti teman-teman sekalian saya bahas dalam tema tentang bagaimana kita menciptakan fokus. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, dan inilah makna dari Smart Reading 4.0, yaitu bagaimana memanfaatkan teknologi. Ini sekali lagi menggunakan konsep atau teori Brain Information Processing. Teman-teman sekalian, ini ada sebuah konsep sebenarnya, dan Anda bisa banding-bandingkan ketika Anda membaca. Jadi konsep dalam membaca itu seperti ini. Kalau kita memasukkan sebuah informasi melalui bacaan kita, yang sudah ada informasi sebelumnya tentang apa yang kita baca itu, maka dia akan mudah untuk disimpan di memori jangka panjang, ya kan? Misalnya begini, saya membandingkan antara membaca novel dengan membaca buku filsafat misalnya. Kenapa membaca novel itu selalu jauh lebih mudah dan mudah kita ingat, bahkan berminggu-minggu ceritanya masih membuat kita baper, gitu kan? Dibandingkan ketika kita membaca buku filsafat misalnya. Kenapa? Karena di dalam novel umumnya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sudah kita kenali, gitu kan? Jadi bahasa yang hampir tidak ada yang tidak kita mengerti ketika berbicara tentang tempat, berbicara tentang peristiwa, berbicara tentang orang, semuanya sudah kita pahami. Tapi mengapa buku tentang filsafat misalnya yang sebagian besarnya tidak kita mengerti istilah-istilahnya itu lebih sulit? Karena memang belum ada informasi sebelumnya di dalam long term memory kita atau di dalam penyimpanan memori jangka panjang kita. Tapi bagi orang yang sudah sangat sering membaca buku filsafat misalnya, begitu dia membaca buku filsafat tertentu, itu kok masuknya kayak sama dengan kalau kita membaca novel gitu. Kenapa? Karena di dalam memori jangka panjangnya memang sudah tersimpan banyak informasi tentang itu, gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, prinsip dasar dari cara kerja otak ini adalah kalau kita ingin membaca sebuah buku tentang tema tertentu, gitu kan, dan sebelumnya sudah ada informasi tentang itu, kosakatanya, bahasa-bahasanya, peristiwa-peristiwanya di dalam memori jangka panjang kita, itu akan jauh lebih mudah untuk masuk dan tersimpan di dalamnya. Ibaratnya kecepatan memproses informasinya itu lebih cepat gitu ya, dan itu yang biasa buat kita mengangguk-angguk karena kita menghubungkannya dengan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Tetapi kalau informasi itu adalah informasi yang baru sama sekali, kita membutuhkan waktu yang disebut sebagai retrieval, yaitu mengulang-ulang kembali informasi itu. Mungkin kita perlu baca berkali-kali sampai kita benar-benar mengerti. Memanfaatkan teknologi di sini, terutama ketika kita teman-teman sekalian membaca buku non fiksi, ya kan? Teman-teman sekalian, teknologi ini akan membantu kita jadi sebelum membaca buku untuk memiliki informasi yang ada di dalam memasukkan informasi tentang buku itu sebelum kita betul-betul membaca bukunya. Jadi istilahnya kita memasukkan dulu faktor-faktor yang membuat informasi yang kita baca nanti ini dikenali, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Misalnya seperti ini. Jadi, sebelum kita membaca sebuah buku, cobalah baca dulu resume buku itu di internet, ya kan? Apalagi kalau memang buku itu tidak terlalu kita mengerti apa isinya, ya kan? Baca dulu resumenya di internet sehingga kita mendapatkan gambaran umum. Dan karena kita sudah punya gambaran besarnya, begitu kita baca, kita mulai akan sedikit-sedikit mengerti. Inilah gunanya teknologi. Makanya kalau saya kalau ingin membaca, ya apalagi kalau itu buku baru, belum pernah saya dapatkan resume atau informasi sebelumnya, saya akan cari dulu di handphone saya. Makanya handphone saya tidak boleh jauh-jauh ketika saya membaca, dan sekaligus juga ini menjadi tempat mencatat saya, teman-teman sekalian. Jadi saya akan mencari informasi dulu, jadi memperkaya dulu istilahnya itu pengetahuan kita tentang buku itu, sehingga begitu kita membaca nanti informasinya itu sudah ada di dalam gitu, dan itu akan mempercepat prosesnya gitu. Yang kedua, kalau kita tidak ingin model membaca, bisa dengan nonton review buku di YouTube, teman-teman sekalian. Bahkan saya sendiri gitu ya, salah satu motivasi saya membuat channel bicara buku yang mereview buku-buku yang telah saya baca adalah supaya orang terbantu gitu kan, sebelum memutuskan membeli satu buku atau membaca satu buku, mereka boleh menonton dulu reviewnya di channel saya misalnya atau channel-channel yang lain, supaya sudah ada informasi sebelumnya tentang buku ini gitu kan, dan begitu kita membacanya, kita kira-kira tinggal mengklarifikasi atau mencocokkan bahwa oh ini loh tadi informasi yang
sebelumnya telah disampaikan melalui YouTube tadi gitu kan. Makanya sangat saya sarankan misalnya saya baca banyak buku terjemahan misalnya, saya mendengarkan langsung review dari penulisnya gitu kan. Jadi kita kira-kira dapat gambaran langsung dari penulisnya tentang apa sih bukunya, bagaimana konteksnya, sehingga ketika kita membacanya, kita betul-betul bisa membacanya dengan cepat gitu. Kemudian telusuri konsep yang tidak dimengerti. Nah, ini juga satu rahasia teman-teman sekalian. Kalau kita membaca buku, terutama buku non fiksi, dan kita ketemu kosakata yang tidak kita mengerti, umumnya kita itu loncat gitu kan, melangkahi, ya kan? Nah, kalau di dalam smart reading, saya menyarankan supaya Anda tidak melangkahinya, karena begitu ada satu konsep yang Anda tidak pahami lantas Anda langkahi, Anda justru akan semakin memupuk ketidakmengertian Anda terhadap konsep itu, dan itu berpengaruh pada bacaan Anda selanjutnya. Makanya kalau saya sekali lagi tidak pernah bisa berpisah dengan HP saya ketika saya membaca, karena begitu saya ketemu tentang satu konsep, satu peristiwa yang tidak dijelaskan dalam buku itu, tapi diasumsikan saya sudah tahu dan pada faktanya saya belum tahu, maka saya akan segera mencarinya di Wikipedia, mencarinya di Google, dan begitu saya dapatkan informasi itu, akhirnya pemahaman saya tentang apa yang saya baca itu menjadi lebih paripurna atau lebih kaya lagi gitu kan. Dan itulah rahasia dari ketika kita membantu otak kita dengan visualisasi melalui resume buku di internet atau menonton di YouTube, atau dengan memahami konsep-konsep yang kita tidak pahami dari sebuah buku. Demikian dari saya teman-teman sekalian, pengantar agak lama memang, dan ya kalau di pelatihan-pelatihan saya biasanya setengah hari memang waktu yang dibutuhkan dengan prakteknya gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang terlalu general atau tidak terlalu dipahami. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.